mana penggugat Mira Adini mengajukan gugatan terhadap menantu serta kedua cucunya terkait harta senilai 3,3 miliar rupiah. Penggugat menyatakan bahwa harta tersebut hanyalah titipan, sedangkan tergugat menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Perkara ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Mohon perhatian, sidang akan segera dimulai. Kepada semua hadirin diharapkan untuk mematuhi tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Setiap orang yang berada di ruang sidang wajib bersikap sopan, tertib, dan menghormati jalannya sidang. 2. Selama persidangan berlangsung, hadirin dilarang membuat keributan, berbicara tanpa izin, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 3. Setiap orang wajib berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 4. Penggunaan telepon genggam harap dinonaktifkan atau dalam mode senyap. 5. Dilarang makan, minum, merokok, serta mengambil foto atau merekam jalannya persidangan tanpa izin. 6. Setiap pihak yang ingin berbicara harus terlebih dahulu meminta izin kepada majelis hakim. 7. Segala bentuk perintah majelis hakim wajib dipatuhi oleh semua pihak yang hadir. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian tata tertib persidangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 28 April 2026, akan berlangsung sidang perkara perdata hak waris dengan nomor register perkara 01-PDT-G-2026-PNSBY antara Mira Adini sebagai penggugat dan Regina Alyasa Putri sebagai tergugat 1, Akbar Bintang Ramadan sebagai tergugat 2, dan Tina Fitriani sebagai tergugat 3. Penggugat dengan tim kuasa hukumnya dan tergugat dengan tim kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitia, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, apakah sudah siap? Siap. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-PDT-G-2026-PNSB antara Mira Adini sebagai penggugat, Regina Alyasa Putri, Akbar Bintang Ramadan, dan Tina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 28 April tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang pertama dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat hadir hari ini atau diwakilkan dalam persidangan ini? Baik, Yang Mulia. Penggugat diwakilkan, Yang Mulia, oleh saya sendiri, Awan dan rekan saya Dini Wahyuningsih dan
dan Mei Patri Amelda. Kami sebagai kuasa hukum penggugat yang berasal dari Markus Tajogo and Associate yang mulia yang beralamat di Surabaya Pusat. Bagaimana dengan tergugat? Izin yang mulia, tergugat diwakilkan oleh kami sendiri, yaitu tim kuasa hukum tergugat dengan saya sendiri, Bintang Kurnia, SH, Pimpa Hurjana SH, dan juga Umahat Mubaraka SH sebagai kuasa hukum tergugat. Kami berasal dari firma hukum Khairul SH and Partner yang beralamat di Surabaya Timur. Terima kasih. Baik, kalau begitu tolong kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju dan memperlihatkan surat kuasa serta surat izin beracaranya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, silakan kembali. Apakah penggugat sudah siap untuk membacakan surat gugatan? Sudah yang mulia. Baik, silakan gugat. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa sertifikat tanah dan uang yang disengketakan merupakan milik penggugat yang sebelumnya hanya dititipkan kepada almarhum Hengki Gunawan. 3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai harta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh harta milik penggugat yang menjadi objek sengketa. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bagaimana tergugat? Apakah akan mengajukan jawaban? Iya, yang mulia. Namun kami meminta sedikit waktu untuk mempersiapkan. Baiklah, kalau begitu majelis akan memberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Namun sebelumnya saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara dan saudari yang kami berikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Dalam proses mediasi, kami menunjuk hakim anggota 2 untuk membantu jalannya mediasi. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-PDP-DT-G-2026-PN-SBY ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
dan pihak menantu serta cucu sebagai tergugat. Saya berharap dengan adanya mediasi ini, para pihak dapat menyelesaikannya secara damai. Silakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, klien kami selaku ibu kandung almarhum telah menitipkan sejumlah harta berupa sertifikat tanah dan uang senilai 3,3 miliar kepada almarhum semasa hidupnya. Namun, setelah almarhum meninggal dunia, harta tersebut tidak dikembalikan dan saat ini berada dalam penguasaan pihak tergugat, Yang Mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak penggugat? Yang mulia, itu adalah harta saya, karena saya berikan kepada saya. Saya hanya ingin harta saya kembali. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari pihak tergugat. Silakan untuk menyampaikannya. Izin Yang Mulia, klien kami tidak mengakui bahwa seluruh harta tersebut merupakan titipan dari penggugat. Menurut kami, harta tersebut telah menjadi bagian dari penguasaan keluarga dari almarhum. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, Yang Mulia. Selama ini harta tersebut kami gunakan untuk kebutuhan keluarga. Jadi kami merasa itu merupakan hak dari kami. Yang Mulia, kami juga sebagai anak dari almarhum juga tinggal dan besar dengan harta tersebut, sehingga kami beranggapan bahwa harta tersebut memang merupakan bagian dari keluarga kami. Yang Mulia, kami tidak berniat mengambil hak nenek kami, Yang Mulia. Tetapi kami inginnya adanya kejelasan untuk kami sebagai ahli waris, Yang Mulia. Baik, berarti ada kepentingan dari pihak cucu sebagai bagian dari keluarga almarhum. Apakah para pihak bersedia untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan? Kalian Boleh dari pihak tergugat untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Klien kami bersedia damai, Yang Mulia. Tetapi apa yang menjadi hak dari klien kami harus dikembalikan, Yang Mulia. Yang Mulia, kami meminta kejelasan batas antara harta titipan dan harta warisan, Yang Mulia. benar, Yang Mulia. Kami bersedia musyawarah, tetapi kami tidak bisa mengembalikan harta tersebut secepatnya. Yang Mulia, kami berharap adanya pembagian yang tidak merugikan semua pihak, Yang Mulia. Yang Mulia, kami ingin masa ini selesai tanpa merusak hubungan keluarga kami, Yang Mulia. Dimohon untuk tetap kondusif dalam ruang mediasi. Silakan untuk pihak tergugat untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Baik, izin Yang Mulia, kami dari selaku kuasa hukum mengusulkan pembagian secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan posisi cucu sebagai ahli waris. Apakah dari pihak penggugat menyetujui untuk mempertimbangkan pembagian tersebut? Maaf Yang Mulia, klien kami belum bisa menyetujuinya karena belum jelas mana harta bagian klien kami dan mana yang bukan, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami dari tergugat juga belum bisa mencapai kesepakatan, Yang Mulia. Baik, dikarenakan tidak adanya kesepakatan pada sidang mediasi kali ini, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya. Terima kasih atas itikat baik dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Mulia. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dikarenakan proses mediasi yang telah dilakukan dari pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata hak waris pada peradilan dengan nomor register perkara 01-PDD-J-2026-PNSB antara Vira Adini sebagai penggugat, Regina Alessa Putri, Akbar Ramadan dan Dina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026
yang bertempat di ruang sidang ketiga dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan jawaban dari saudara tergugat. Sudah siap tergugat? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, izin membacakan surat eksepsi Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan hukum, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sela sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Demikian nota eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Surabaya, 5 Mei 2026, format kami. Kuasa hukum tergugat 1, Dwi Intan Kurnia SH. Kuasa hukum tergugat 2, Miftah Hujana SH. Kuasa hukum tergugat 3, Umahan Mubalaka SH. Bagaimana penggugat? Apakah sudah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Setelah tergugat memberikan jawaban terhadap surat gugatan, apakah penggugat akan mengajukan replik? Ya, Yang Mulia. Namun kami butuh waktu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu kami akan memberikan waktu dan sidang akan dilakukan kembali pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026-PNSB ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata hak waris pada peradilan nomor register perkara 01-PDT-G/2026-PNSB antara Fira Adini sebagai penggugat, Regina Alessia Putri, Akbar Bintang Ramadan, dan Dina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang keempat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Sudah siap penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, akan kembali.
membacakan replik terbuka atas eksepsi tergugat. Yang pertama yaitu menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua yaitu menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima atau tidak-tidaknya ditolak. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ke pokok perkara. Hormat kami, kuasa hukum tim penggugat. Terima kasih. Bagaimana tergugat? Apakah sudah mengerti? Setelah pembahasan replik dari penggugat, apakah tergugat akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan jawaban, namun kami membutuhkan waktu yang mulia. Baiklah, majelis akan memberikan waktu untuk mempersiapkan dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-PDT-2026-PNSB ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata hak waris pada pengadilan dengan nomor register perkara 01-G-PDT-2026-PNSB antara Fira Adini sebagai penggugat, Dina Fitriani, Regina Aliasa Putri, dan Akbar Bintang Ramadan sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang kelima dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana tergugat? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin membacakan duplik yang mulia. Para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi para tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menolak seluruh dalil gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Hormat kami, tim kuasa hukum tergugat. Bagaimana penggugat? Apakah sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu sekarang agenda kita adalah pembuktian. Apakah penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Iya yang mulia. Rencananya akan menghadirkan berapa orang? 2 orang saksi yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kami juga belum siap, Yang Mulia. Apakah akan menghadirkan saksi? Iya, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan? 1 orang saksi, Yang Mulia. Ibu Kandidat, apakah sidang bisa diagendakan tanggal 1 Juni 2026?
tidak bisa yang mulia. Baru bisa diagendakan lagi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Baik, kalau begitu sidang pembuktian akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026-PNSB ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata waris pada peradilan dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026-PNSD antara Fira Adi sebagai penggugat, Regina alias Syahputri, Akbar Bintang Ramadan, dan Dina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang kelima dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari pihak yang tergugat. Apakah penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Apakah tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Pada penggugat, silakan ajukan alat bukti, yaitu dokumen tertulis. Izin yang mulia. Izin yang mulia, kami mengajukan beberapa alat bukti tertulis. Bukti pertama, kwitansi atau transfer uang senilai 3,3 miliar dari penggugat kepada almarhum. Bukti kedua, sertifikat rumah dan sertifikat tanah yang diduga berasal dari harta titipan. Bukti ketiga, surat keterangan penitipan harta. Yang mulia, itu adalah harta saya. Saya berikan kepada saya. Saya semasa hidupnya. Apakah dokumen penitipan ini dibuat secara sah di hadapan pejabat yang berwenang? Benar yang mulia, dokumen tersebut dibuat di hadapan notaris yang mulia. Apakah dalam surat perjanjian ini dibuat tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak? Iya yang mulia, saya menganggapnya secara sadar sebagai bentuk penitipan kepada anak saya. Apakah ada pihak lain yang mengetahui tentang penitipan tersebut? Ada yang mulia, beberapa saksi mengetahui penyerahan harta tersebut yang mulia. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat atas bukti-bukti dari harta tersebut? Yang mulia, klien kami tidak menyangkal adanya penyerahan harta. Namun, kami mempertanyakan apakah harta tersebut
Iya yang mulia, harta tersebut selama ini kami gunakan untuk kebutuhan keluarga. Jadi kami merasa memiliki hak atas harta tersebut. Yang mulia, kami sebagai anak dari almarhum juga tinggal dan besar dengan harta tersebut, sehingga kami beranggapan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari keluarga kami yang mulia. Yang mulia, kami tidak bermaksud mengambil hak nenek kami yang mulia, tapi kami ingin ada kejelasan dan keadilan untuk kami semua pihak yang ada di sini yang mulia. Apakah tergugat memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut bukan titipan? Kami memiliki bukti bahwa harta tersebut telah digunakan dan dikuasai dalam jangka waktu lama oleh keluarga tersebut yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah dari pihak penggugat memiliki bukti tambahan bahwa harta tersebut tetap merupakan milik dari pihak penggugat? Ya yang mulia, selain bukti tertulis kami juga akan mengajukan saksi yang mulia yang mengetahui secara langsung proses penyidikan tersebut. Yang mulia, saya tidak perlu menunjukkan harta itu, saya hanya menunjukkan yang mulia. Tergugat, apakah saudari mengakui atau membantah bukti tersebut? Kami mengakui adanya bukti dari harta tersebut yang mulia, tetapi kami tidak bisa mengembalikan seluruhnya kepada penggugat yang mulia. Baik, keberatan dicatat oleh panitia. Siap yang mulia, keberatan telah dicatat. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi satu dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan juru sumpah untuk melakukan tugasnya. Izin yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai yang mulia. Kepada saksi satu dari pihak penggugat disilakan untuk duduk pada tempat yang telah disediakan. Sebutkan identitas saudari. Izin yang mulia, saya Rahma sebagai mantan pegawai kelurahan yang mengetahui riwayat administrasi yang berkaitan dengan sengketa. Apa yang saudari ketahui terkait dari aset yang diperkarakan pada sidang kali ini? Berdasarkan catatan kelurahan, aset tersebut memang memiliki riwayat yang berkaitan dengan penggugat yang mulia. Benar yang mulia, bahwasanya klien kami telah mendaftarkan administrasi tanah yang menjadi objek sengketa yang mulia. Apakah ada bukti administratifnya? Ada yang mulia, yaitu berupa catatan dalam buku kelurahan. Izin yang mulia, kami melakukan keterangan tersebut karena tidak menemukan kepemilikan langsung yang mulia. Baik, dicatat oleh panitia. Siap yang mulia. Kepada saksi dua dari pihak penggugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi dua dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudari bersedia diambil sumpah sebelum melanjutkan? Silakan juru sumpah untuk melakukan tugasnya. Izin yang mulia. Ikuti
Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai, Yang Mulia. Untuk saksi 2 dari pihak penggugat, disilakan untuk duduk pada tempat yang telah disediakan. Saudari saksi, sebutkan identitas saudari. Izin Yang Mulia, kenalkan nama saya Riyati Agus ini. Saya merupakan mantan lurah dari objek yang sebentar, dan saya juga merupakan sahabat dari pihak penggugat, sehingga saya mengetahui secara administratif dan serta lingkungan dari aset yang menjadi perkara ini. Apa yang saudara ketahui mengenai perkara ini? Yang Mulia, saya ketahui hanya secara administratif. Memang penggugat ada keterkaitan dengan aset tersebut, tetapi tidak ada yang menjelaskan secara jelas bahwa aset tersebut telah dialihkan sepenuhnya kepada tergugat. Apakah saudari mengetahui bahwa dari pihak penggugat pernah meminta atau mengingatkan aset tersebut kepada pihak tergugat? Yang Mulia, yang saya ketahui memang penggugat pernah meminta untuk aset tersebut dikembalikan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah benar sebagaimana yang disampaikan oleh saksi? Izin menjawab Yang Mulia, kami tidak sependapat dengan keterangan saksi karena keterangan tersebut tidak didasarkan pada fakta yang dilihat langsung oleh saksi Yang Mulia. Baiklah, tolong dicatat Panitera. Baik Yang Mulia, keberatan telah dicatat. Baiklah, sepertinya pembuktian dari penggugat sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembuktian dari saudara tergugat. Kepada saksi 2 dari pihak penggugat, disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada penggugat, dipersilakan untuk maju ke depan. Apakah penggugat sudah siap untuk diambil sumpahnya? Silakan bersumpah untuk melakukan tugasnya. Izin Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai, Yang Mulia. Kepada penggugat, disilakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Sebutkan identitas saudari. Apa yang saudari ketahui? Hubungan saya dengan anak saya terjalin baik Yang Mulia, tetapi dengan menantu dan cucu saya tidak berkomunikasi. Kapan terakhir saudari menjalin komunikasi dengan keluarga dari almarhum anak saudari? Terakhir berkomunikasi dalam seorang tabung Yang Mulia saat anak saya meninggal. Kenapa saudari percaya untuk menitipkan harta yang terbilang dalam jumlah rumah yang cukup besar kepada almarhum anak saudari? Karena saya percaya uang itu akan aman Yang Mulia. Apabila majelis hakim menghasilkan sebuah keputusan, apakah saudari siap menerima dan mengikuti putusan yang telah ditetapkan? Siap Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, disilakan untuk kembali ke tempat.
Baik, pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai. Selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti tertulis. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut. Bukti 1, sertifikat tanah dan bangunan atas objek sengketa. Bukti 2, pembayaran cicilan kredit pemilik rumah atas objek sengketa. Kepada tergugat, atas nama siapa sertifikat tersebut terdaftar? Izin Yang Mulia, dari sertifikat tersebut tertera atas nama pemilikan almarhum dari suami klien kami yang bernama Hengki Gunawan, yang berarti hak dari rumah dan tanah ini adalah hak yang akan diwariskan kepada ahli waris. Dan selanjutnya kami juga memiliki bukti bahwa pembayaran cicilan KPR dan di situ dibayar selama 1 bulan sekali Yang Mulia. Berarti ini dibayarkan selama 1 bulan sekali oleh penghasilan klien kami Yang Mulia. Dan itu didapatkan dari hasil kerja keluarga klien kami, bukan dari hasil uang titipan tersebut. Berarti disebutkan bahwasanya pembayaran KPR dilakukan oleh pihak tergugat, apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebagian besar pembayaran dilakukan oleh kami Yang Mulia. Baik, bukti dicatat oleh Panitera. Siap Yang Mulia. Selanjutnya, apakah pihak tergugat akan menghadirkan saksi? Ya Yang Mulia, tergugat akan menghadirkan saksi. Baik, silakan menghadirkan saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saudari bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan disumpah untuk pemotongan tugasnya. Izin Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai dengan Kepada saksi disilakan untuk duduk pada tempat yang telah disediakan. Sebutkan identitas saudari. Saya Nahya yang mengetahui proses penggunaan dan penguasaan aset oleh keluarga tergugat. Apa yang saudari ketahui? Setahu saya, aset tersebut digunakan dan dikelola lama oleh keluarga tergugat. Izin Yang Mulia, kami keberatan karena saksi tidak mengetahui langsung proses penyidikan Yang Mulia. Baik, keberatan dicatat oleh Panitera. Siap Yang Mulia. Kepada saksi dari pihak tergugat disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada para pihak tergugat disilakan untuk maju ke depan. Baik, setelah pemeriksaan saksi selesai, majelis hakim akan meminta keterangan langsung dari pihak tergugat. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara dan saudari tergugat bersedia yang bersumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Silakan bersumpah melaksanakan tugasnya. izin Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya.
Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Selesai mendengar. Kepada para pihak tergugat, disilakan untuk duduk pada tempat yang telah disediakan. Kepada saudara tergugat, apakah benar saudara bersama para tergugat lainnya menguasai rumah berupa aset sengketa yang diperkarakan pada persidangan ini? Benar yang mulia, saat ini kami yang memegang aset tersebut. Apakah saudara mengetahui dari mana asal-usul aset tersebut? Menurut kami aset tersebut berhubungan dengan almarhum yang mulia. Apakah saudara mengetahui juga adanya dana sebesar 3,3 miliar yang dari mana penggugat digunakan untuk memperoleh rumah tersebut? Kami mengetahui adanya dana tersebut yang mulia. Namun menurut kami hal tersebut tidak serta-merta menjadikan penggugat pemilik penuh atas aset tersebut yang mulia. Apakah saudari dan saudara pernah menerima permintaan dari penggugat terkait pengambilan atau pembagian aset tersebut? Ada yang mulia, penggugat pernah menyampaikan hal tersebut kepada kami, tetapi kami memiliki perbedaan pandangan terkait pembagian dan kepemilikan aset tersebut yang mulia. Apa dasar saudari tetap menguasai aset tersebut? Yang mulia, menurut kami aset tersebut merupakan harta yang sah dari keluarga yang mulia. Apakah saudara dan saudari bersedia mengikuti dan menghormati putusan pengadilan dalam perkara ini? Bersedia yang mulia. Kepada para pihak tergugat, disilakan untuk kembali ke tempat. Apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih memiliki bukti tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu sidang kesimpulan perkara ini akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026/PRSB ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026/PRSB antara Fira Adini sebagai penggugat dan Regina Alicia Putri, Akbar Bintang Ramadan dan Dina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang pertama dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak yang terlibat. Kepada penggugat, silakan menyampaikan kesimpulan. Izin yang mulia. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, telah terbukti bahwa penggugat selaku ibu kandung almarhum Hengki Gunawan hanya menitipkan uang dan sertifikat tanah, bukan mengalihkan hak milik. Setelah almarhum meninggal, tergugat menguasai objek tersebut tanpa bukti kepemilikan sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan penitipan. Oleh karena itu, kami mohon gugatan dikabulkan seluruhnya. Menyatakan objek sengketa milik sah penggugat Fira Andini serta menghukum tergugat untuk mengembalikan dan membayar biaya perkara. Surabaya, 10 April 2026. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Pada pihak tergugat, silakan untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin menyampaikan kesimpulan dari pihak tergugat. Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, eksepsi dan jawaban serta pembuktian dari para pihak penggugat maupun tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta. Pertama, terbukti secara hukum bahwa aset rumah diperoleh melalui transaksi perbankan KPR yang valid atas nama tergugat, yaitu tergugat dan suami, yaitu Hengki Gunawan. Kedua, tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum karena tergugat menguasai aset berdasarkan alas hak yang sah, yaitu tadi dokumen perbankan dan kepemilikan yang sah. Mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksaan perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini disampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan dan berkeadilan. Hormat kami, tim kuasa hukum dari para tergugat. Terima kasih. Baiklah, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti dan kesimpulan dari para pihak sebelum menjatuhkan keputusan. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 01-2-2026-PNSD ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-PDT-G/2026-PNSB antara Fira Andini sebagai penggugat dan Regina Alessia Putri, Akbar Bintang Ramadan dan Dina Fitriani sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 28 April tahun 2026 yang bertempat di ruang sidang pertama dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Baik, karena tidak ada titik temu perdamaian, Majelis Hakim akan membacakan putusan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSB. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa sertifikat tanah dan sejumlah uang yang disengketakan merupakan milik penggugat yang sebelumnya hanya dititipkan kepada almarhum Hengki Gunawan. 3. Menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta warisan. 4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menguasai harta tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 5. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan seluruh harta milik penggugat yang menjadi objek sengketa. 6. Menyatakan bahwa turut tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 7. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Juni tahun 2026. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Apakah para pihak sudah mengerti? Mengerti, ya mulia. Bagi pihak yang keberatan, tersedia upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan ini, sidang perkara nomor 01 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSB dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Sidang perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 01 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSBY pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 dinyatakan selesai. Hadirin diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih.